Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita menyambut aktivitas hidup kita. Kita berkumpul, kita mendengar channel YouTube ini. Semoga channel YouTube ini berdampak atas kehidupan kita, dan semoga kita terus dapat membangun pribadi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengawali aktivitas hidup kita, kembali kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami menundukkan kepala kami Bapa, karena kami tahu pengetahuan yang kami miliki semua bersumber daripada Tuhan. Kami menundukkan kepala kami ya Tuhan, karena kami tahu jabatan apapun yang kami miliki, profesi apapun yang sedang kami jalankan, semua atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mensyukuri semua kebaikan-Mu. Untuk beraktivitas, untuk mengawali aktivitas kami juga tahu bahwasannya kekuatan kami hanya bersumber daripada Tuhan. Untuk itu berfirman-Lah Tuhan, agar kami mengawali melakukan aktivitas kami semua untuk mempermuliakan nama Tuhan, dan semua yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Berfirman Bapa di hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami semakin kuat karena Tuhan Yesus yang menguatkan. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, tetap stay at home, ya kan? Selalu menjadi hal yang terindah bahwasannya kebenaran firman Tuhan tidak dapat di lockdown oleh penyakit apapun. Yang harus menjadi kekuatan kita agar kita semakin bersukacita dalam kehidupan kita. Untuk mengawali aktivitas kita, firman Tuhan pada saat ini, saya akan membacakan dari Mazmur 139 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kalau saya melihat, saya meriset secara pribadi, di tengah new normal pada saat ini tidak ada yang berubah. Kalau kita mau jujur, sebetulnya Tuhan tetap Allah yang baik, yang tidak pernah mengurangi kadar cintanya di tengah hidup kita, yang tidak pernah mengurangi kadar kasihnya atas hidup kita. Maka tidak ada yang berubah dari kasihnya Allah. Persoalannya bahwasannya manusia pada saat ini tidak mau menerima dan tidak mau menyelidiki hidupnya. Maka pemazmur menjadikan media doa sebagai media untuk merubah hidupnya, agar hidupnya dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, media atau alat untuk merubah hidupnya. Persoalannya berbeda dengan kita yang melakukan dan menjalankan aktivitas, bahkan doa-doa lantunan di tengah-tengah apa yang kita katakan, kita komunikasikan kepada Allah. Sorry, kita hanya menjadi pengemis kepada Tuhan Sang Allah yang baik, sumber dari segala sumber. Kita hanya selalu mengisikan doa kita dengan apa yang kita mau, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi target-target hidup kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Itulah egoisnya kita. Kita hanya menjadikan doa sebagai media untuk Tuhan kabulkan, untuk Tuhan tetap perkenankan atas apa yang kita inginkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih, maka kata selidikilah aku menjadi koreksi dan menjadi korektor di tengah hidup kita, agar kita mau mengkoreksi siapa hidup kita dan bagaimana kita beraktivitas, kita menjalankan keimanan kita di kehidupan sehari-hari. Karena saya meriset secara pribadi, orang yang gereja nggak ada yang beda kok. Ada yang dari atas sampai bawah. OOTD apa pendeta? Outfit of the day kalau kata anak muda sekarang. OOTD.
OOTD-nya dari atas sampai bawah ratusan juta. OOTD-nya ada yang dari atas sampai bawah puluhan juta. OOTD-nya dari atas sampai bawah jutaan. OOTD-nya dari atas sampai bawah ratusan ribu. Tapi luar biasanya ada yang juga OOTD yang dia pakai aksesoris, pakaian dan segala macam, sneaker, OOTD-nya miliaran. Yang saya ingin katakan, strata sosial terendah sampai tertinggi ekonominya, semua mengeluh dan semua nggak jujur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Yang menjadi teguran untuk kita bersama, Tuhan tetap berkarya di pandemi apapun. Tuhan tetap menjadi Allah yang mencintai kita. Tidak kekurangan apa yang Tuhan berikan, kadar cintanya tidak menjadi pudar oleh karena situasi sulit, oleh karena sikap kita terhadap hidup ini, sikap kita di dalam keimanan kita tetap menjalankan dosa. Cinta Tuhan tidak pernah memudar. Itu yang harus kita selidiki di tengah hidup kita, agar kita hidup dalam kejujuran, kebenaran karena kebaikannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, itu hal yang pertama yang selalu harus kita ingat, bahwasannya media doa adalah media di mana kita menjumpai Tuhan, dan media doa dapat kita lakukan dimanapun kita berada. Dan media doa adalah media di mana kita dapat oida, seperti yang kita pelajari. Kita dapat melakukan aktivitas ini dengan percaya penuh karena mengalami Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, hal yang kedua yang harus kita pelajari dari lantunan doa sang pemazmur yang sungguh indah ini. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kalau kita mau jujur, semua kita harus berubah. Setiap individu harus berubah, bahkan gereja juga harus berubah. Sistem yang salah harus kita ubah. Kita jangan pernah puas apa yang sudah kita lakukan. Gereja harus tetap merubah dirinya terus-menerus. Apakah sistem yang dijalankan sudah seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Maka selalu saya katakan, karena dunia pada saat ini, PSBB pada saat ini bukannya membuat manusia semakin dekat terhadap Tuhan, bahkan semakin jauh. Karena kenapa? Riset kami, beberapa tim yang terjun ke lapangan untuk bertanya dan mensurvei, apakah mereka yang live streaming benar live streaming? Apakah gereja yang terlockdown, gereja yang ditutup oleh karena ada indikasi COVID di tempat tersebut, menjadikan jemaat gerejanya benar-benar beribadah di tengah hari Minggu dan menonton live streaming sesuai dengan pelayanan gereja? Ternyata belum tentu, kebanyakan tidak. Maka kita harus tetap menjadi alat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mau terus berkarya. Karena dahulu karya misionaris adalah karya hidupnya terhadap suatu daerah yang belum mengenal Yesus. Mungkin semua daerah, saya katakan mungkin semua daerah sekarang sudah mengenal Yesus. Tetapi gereja harus melihat tantangan yang baru, bahwasannya gereja seharusnya bermisi dan menjadikan beberapa orang, bahkan menjadikan hamba-hamba Tuhan, gereja mampu bermisi di tengah dunia digital. Itu yang penting, agar kita menyelidiki hidup kita terus-menerus. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, bagaimana kita menyelidiki hidup kita? Semua kebaikan Tuhan harus kita jujur, karena banyak yang gak jujur. Orang-orang kalau kehidupan rumah tangga setiap hari, anak meminta kepada orang tuanya, kepada mamanya, "Mah, beliin ini dong." Gak ada duit. Sorry, gak ada duit. Kalau orang Batak bilang, "Dah nggak dong hepeng."
Apa iya bener nggak ada duit? Harusnya kita jangan memakai kalimat tidak jujur kalau kita tidak mau memberikan. Nah, ada duit tapi ini kebutuhan ini harus memang uang ini yang mencukupkan. Kan lebih enak, lebih jujur, lebih menyelidiki, ya kan? Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Hal yang kedua, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Maka jangan berjalan di jalan yang serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Maka kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus Oida, mengalami Tuhan. Media doa adalah media untuk kita mengalami Tuhan. Maka selalu saya katakan hal sederhana yang saya ingin katakan di tengah hidup kita, dan saya imani kita serius menonton channel ini. Saya katakan sekarang situasinya di rumahmu ada setan. Berubah. Situasinya di rumahmu ada Tuhan. Di rumahmu ada Tuhan. Ya kan? Beda kan? Lebih serius kita melihat dan kita mendengar ketika saya membahas di rumahmu ada setan. Percaya nggak? Percaya nggak? Padahal saya katakan di rumahmu ada Tuhan. Kayaknya kita biasa aja. Tuhan, iya kan? Sorry, kalau kita melihat juga saya sudah mempertanyakan hal ini juga di tengah-tengah hidup bergereja. Di gereja ini ada Tuhan, semua biasa aja. Tapi ketika saya katakan di gereja ini banyak setan, serius semua. Mana pendeta setan? Makanya kita lihat kalau semua tontonan-tontonan yang berbau dengan mistis, berbau dengan begu-begu, berbau dengan setan, selalu viewersnya luar biasa. Tontonan rohani, tontonan tuntunan renungan seperti ini belum tentu ditonton, ya kan? Bapak Ibu saudara-saudari yang menonton channel ini, saya imani setiap kita mau jujur dengan kebaikan Tuhan, tidak serong dan menuju jalan yang kekal. Jalan yang kekal kita harus tetap bermisi, apapun misi kita. Karena gereja harus juga berubah. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat top 100-nya Spotify, semua sekuler. Padahal Spotify sekarang sedang didengarkan oleh banyak orang. Bahkan itu yang menjadi tren, itu yang menjadi gaya hidup karena selalu mendengar Spotify. Baik itu joke, baik itu horor. Ada juga yang sekuler, kebanyakan sekuler, 90% sekuler menurut riset tim kami. Tetapi 10% kerohanian. 10% kerohanian dari mana? Dari kawan-kawan kita agama seberang. Sorry, dari top 10-nya 1 sampai 10 ada 1 dari saudara sepupu kita. Dari 11 sampai 20 ada 1 dari saudara sepupu kita. Dari gerejanya kapan? Top 100 itu nggak ada sama sekali yang didengarkan oleh penikmat Spotify. Maka selalu saya katakan gereja harus bermisi di tengah dunia digital yang semakin digemari. Bahkan kita sudah tergantung. Agar kita sama-sama menyelidiki hidup kita dan kita tetap melakukan apa yang terbaik yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak tahu kapan berakhir COVID ini. Tetapi yang saya tahu Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus melindungi hidup saudara. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas tuntunan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mau semakin mengkoreksi hidup kami. Kami menjadikan doa sebagai media di mana Tuhan menyelidiki hidup kami. Dan kami selalu merubah agar hidup kami semakin jujur. Karena Tuhan memang baik atas hidup kami. Walaupun kami bersama ataupun kami tidak bersama dengan Tuhan, bahkan kami masih di dalam lumpur dosa, Tuhan tetap Tuhan yang baik atas hidup kami. Ya Bapa, kami imani setiap kami yang mendengar firman Tuhan
dan kami inginkan hidup kami agar Tuhan menjadikan alat damai sejahtera. Tuhan harus hadir di tengah-tengah hidup keluarga kami, di tengah-tengah hidup masyarakat, di negeri Indonesia dan di dunia ini. Ya Bapa, kami imani setiap apa yang terjadi dalam hidup kami adalah turut campur tangan Tuhan, dan Tuhan tetap menjadikan hidup kami prioritas, menjadikan kami sebagai alat-Mu yang berguna atas orang lain. Di tengah-tengah situasi sulit sekalipun, kami tidak hanya mengeluh, tetapi kami mau berdampak oleh karena mereka yang mungkin sedang mengalami kesusahan oleh karena pandemi pada saat ini. Tuhan, kami ingin jujur, Tuhan selalu baik. Maka kami harus menjadi alat-Mu yang berdampak atas dunia ini. Kami memberi tidak bersungut-sungut. Kami melakukan yang terbaik tidak bersungut-sungut. Kami bekerja tidak bersungut-sungut. Walaupun gaji kami dipotong, kami tidak bersungut-sungut. Tetapi kami mampu tetap memberi sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapak, terima kasih, lindungi kami di aktivitas kami hari ini. Demi Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin.